어제부터 우리가 소집돼서 어제도 웨이트 트레이닝, 오늘 오전에도 웨이트 트레이닝 하고 오후에는 선수들이 출렁. Update pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Jai Ides sedang proses. Cyrus Margono segera jadi WNI. Update pemain naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI kini tengah menjajaki pemain keturunan lainnya. Sementara Jai Ides sedang dalam proses. Anggota Komite Eksekutif atau EXCO PSSI, Arya Sinulinga, menyebut tengah berupaya mencari pemain keturunan yang berkualitas untuk skuad Timnas Indonesia. Diakui Arya Sinulinga, tidak semudah seperti membalikan telapak tangan saat membidik pemain keturunan. Terkadang ada saja masalah yang dihadapi, salah satunya terganjal dokumen. Gini yang pasti kadang-kadang gak segampang yang kami kira. Ada pemain yang kami mau naturalisasi, misalnya harus lengkap dokumennya. Karena nggak boleh kurang dokumennya, harus ada darah Indonesia. Ucap Arya Sinulinga. Itu ada juga yang dia pemain keturunan dokumennya nggak ada, kurang lengkap, harus dicari solusinya. Siapa yang akan naturalisasi lagi, tunggu aja tanggal mainnya, kata Arya saat ditemui awak media. Kendati demikian, Arya enggan blak-blakan mengenai identitas pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Baru-baru ini, Rian Flamingo muncul ke permukaan. Rian Flamingo dilaporkan sebagai kandidat yang akan dinaturalisasi. Pemain keturunan 20 tahun kelahiran Belanda itu tercatat tengah memperkuat FC Utrecht. Di FC Utrecht, Rian Flamingo berstatus sebagai pemain pinjaman dari Sassuolo. Yang pasti, ada lagi yang kami urus, tutur Arya. Saat ini PSSI sedang mengurus proses naturalisasi Jai Ides. Naturalisasi Jai Ides sudah dikirimkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kemenkumham. Naturalisasi pemain kelahiran Belanda itu ditargetkan rampung sebelum Piala Asia 2023 Qatar yang mulai bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menempati grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ketika kami sudah urus, dia harus datang kayak Jai Ides. Itu proses pertama, baru proses lainnya yang harus dilewati, kata Arya. Dikatakan Arya, pemain yang ingin dinaturalisasi harus sesuai dengan kebutuhan pelatih Sintayong. Semua harus tanya juga ke pelatih. Kalau pelatih tidak butuh, apapun yang diusulkan orang, kami susah untuk prosesnya, kata Arya. Karena harus sesuai dengan kebutuhan, siapa yang mau dinaturalisasi. Biasanya pelatih sudah survei, baru kami jalan. Yang sekarang kami kerjakan adalah yang disepakati oleh pelatih, ujarnya. 3 pemain keturunan masih antri dilihat performanya oleh Sintayong. Angkut semua untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus melihat dulu secara langsung performa pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Sebanyak 3 pemain keturunan muncul di media siap membela Timnas Indonesia setelah kabar mendadak Jai Ides. Jai Ides sudah datang ke Indonesia sebelum tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 8 September 2023. Kini proses naturalisasi Jai Ides sedang diproses dan belum diketahui kapan selesainya. Menyusul kabar tersebut, 3 pemain keturunan lain juga dikabarkan siap membela Timnas Indonesia. Mereka diantaranya adalah Nathanjo, Rian Flamingo, dan Cyrus Margono. Nathanjo adalah pemain asal Belanda yang bermain di Swansea City. Sementara untuk Rian Flamingo, diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11, yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Sintayong untuk Timnas Indonesia. Satu lagi, yakni Cyrus Margono, seorang pemain berposisi kiper yang bukan lewat naturalisasi, melainkan lewat jalur pengembalian hak kewarganegaraan WNI yang sempat hilang. Kini proses pengembalian kewarganegaraan Cyrus Margono yang sempat hilang sudah semakin dekat untuk bisa mendapat kembali status WNI. Untuk ketiga pemain tersebut, kemungkinan jawaban Sintayong jelas, yakni harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Hal ini seperti dikatakan Sintayong saat memberi respon soal Nathanjo.
pemain tersebut memang tertarik dan itu naturalisasi ya, ujar Sintayong pada sesi jumpa pers Timnas U23 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024, Selasa 5 September 2023. Dan pemain tersebut memang sepakat dan setuju mau ganti kewarganegaraan dirinya. Tetapi saya belum memutuskan sebelum saya melihat permainannya seperti apa. Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa, nanti dibicarakan dengan Pak Erick Thohir atau Ketua Umum PSSI tambahnya. PSSI memang dalam mode senyap menambah pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Esko PSSI Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Sintayong untuk membahas hal ini. Namun belum diketahui apakah pelatih Korea Selatan itu berniat menambah pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Coach Sintayong. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi. Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk Timnas Indonesia, kata Arya di Instagramnya pada Rabu. Timnas Indonesia versus Uzbekistan. Drama gol Sananta dianulir. Kartu merah Hugo Samir. Garuda tersingkir. Timnas Indonesia tersingkir di babak 16 besar Asian Games 2022. Diwarnai drama dianulirnya gol Ramadan Sananta dan kartu merah Hugo Samir. Garuda kalah dari Uzbekistan. Timnas Indonesia bersua Uzbekistan pada babak 16 besar cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2022. Laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan tersebut digelar di Sangcheng Sports Center Stadium Hangzhou, China pada Kamis 28 September 2023 sore WIB. Drama 2 menit di kubu Indonesia. Timnas U24 Indonesia besutan Indra Safri mampu menahan gempuran Uzbekistan pada waktu normal. Skor sama kuat 0-0 di waktu normal membuat laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan berlanjut ke babak extra time. Pada menit ke-92 masa extra time, Uzbekistan bisa memecah kebuntuan melalui aksi Sherzod Esanov. Tertinggal 1 gol, Indra Safri langsung merespon dengan memasukkan darah segar Haikal Al-Hafiz dan Titan Agung. Indonesia sebenarnya bisa menjebol gawang Uzbekistan pada menit ke-110 melalui sundulan Ramadan Sananta. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena Sananta sudah dalam posisi offside saat menyambut sebuah sepak pojok. 2 menit kemudian, drama kembali terjadi. Tim Garuda harus bermain dengan 10 orang setelah Hugo Samir di kartu merah. Wasit Muhammad Al-Samari asal Qatar mengusir Hugo Samir setelah ia menyikut pemain lawan dalam situasi tanpa bola. Kartu merah yang diterima Hugo Samir mempengaruhi permainan Indonesia yang sejatinya mulai mendapat momentum.